Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudulkan tentang identitas, di mana terbagi menjadi dua, yaitu relasi dasar dan identitas trigonometri. Relasi dasar. Di sini relasi dasar terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu relasi ratio berbalik nilai. Yang kedua, relasi hasil bagi. Dan yang ketiga yaitu relasi Pitagoras. Di sini relasi ratio berbalik nilai memiliki tiga persamaan. Yang pertama yaitu sin alfa kali kosekan alfa sama dengan 1. Yang kedua cos alfa kali sekan alfa sama dengan 1. Yang ketiga tan alfa kali kotangen alfa sama dengan 1. Yang kedua yaitu relasi hasil bagi yang memiliki dua persamaan. Yang pertama yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Yang ketiga yaitu relasi Pitagoras yang memiliki tiga persamaan. Yang pertama yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua sekan kuadrat alfa kurang tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Yang ketiga kosekan kuadrat alfa kurang kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Identitas dasar trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu pernyataan yang berbentuk kesamaan berupa fungsi-fungsi trigonometri. Kesamaan tersebut menyatakan bahwa antara ruas kiri dan ruas kanan memiliki bentuk ekspresi yang sama jika variabel yang dimuat diganti dengan sebuah nilai. Identitas dasar trigonometri merupakan identitas yang masih membahas fungsi-fungsi dasar trigonometri dan belum membahas fungsi-fungsi trigonometri yang telah mengalami pengembangan. Rumus identitas. Di sini terdapat 11 rumus-rumus identitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sin alfa sama dengan seper kosekan alfa, di mana kosekan alfa tidak sama dengan 0. Yang kedua, cos alfa sama dengan seper sekan alfa, di mana sekan alfa tidak sama dengan 0. Yang ketiga, tangen alfa sama dengan seper kotangen alfa, di mana kotangen alfa tidak sama dengan 0. Selanjutnya bisa Anda lihat sendiri mulai dari nomor 4 sampai dengan nomor 11. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Ade Putri. Baik, materi selanjutnya adalah identitas atau kesamaan trigonometri. Identitas atau kesamaan trigonometri adalah suatu relasi sama dengan dari fungsi-fungsi trigonometri yang selalu benar untuk setiap sudut anggota domain fungsi trigonometri. Untuk membuktikan apakah suatu formula merupakan identitas, dikerjakan langkah sebagai berikut. Ruas kiri diubah untuk menjadi ruas kanan, dan ruas kanan diubah untuk menjadi ruas kiri. Berikut beberapa contoh soal. Yang pertama, buktikan identitas berikut. Sin alfa sekan alfa kotangen alfa sama dengan 1. Buktinya, paling mudah ruas kiri diubah menjadi ruas kanan. Di sini kita lihat, sin alfa sekan alfa kotangen alfa sama dengan 1. Sin alfa seper cos alfa, di mana sekan alfa sama dengan seper cos alfa. Kemudian, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa sama dengan 1. Jika diperhatikan, di sini ada sin alfa, dan dibagi sin alfa, maka hasilnya 1. Begitu pula di sini ada cos alfa dan juga cos alfa, maka
juga dibagi hasilnya 1, sehingga terbukti. Kemudian, contoh soal yang kedua. Sederhanakan sin pangkat 4x kurang cos pangkat 4x tambah cos kuadrat x. Penyelesaian. Sin pangkat 4x kurang cos pangkat 4x tambah cos kuadrat x sama dengan. Pertama-tama kita sederhanakan dulu sin pangkat 4x sehingga diperoleh sin kuadrat x pangkat 2. Kemudian cos pangkat 4x tambah cos kuadrat x. Dalam rumus identitas trigonometri diketahui bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, sehingga sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x di pangkat 2, kurang cos pangkat 4x tambah cos kuadrat x. Kemudian, persamaan 1 kurang cos kuadrat x di pangkat 2 diselesaikan, sehingga diperoleh 1 kurang 2 cos kuadrat x tambah cos pangkat 4x kurang 4 cos pangkat 4x tambah cos kuadrat x. Kemudian, di sini cos pangkat 4x kurang cos pangkat 4x hasilnya itu 0, sehingga yang tersisa tinggal 1 kurang cos kuadrat x, di mana 1 kurang cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh saudari Selvi Anggraini. Oke, baik. Soal yang ketiga, yaitu buktikan bahwa sin pangkat 45A ditambah 2 sin kuadrat 5A kali cos kuadrat 5A ditambah cos pangkat 45A sama dengan 1. Penyelesaian. Pertama-tama kita gunakan rumus identitas, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Persamaan ini masing-masing dikuadratkan. Jadi, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Sehingga akan menghasilkan sin pangkat 4 theta ditambah 2 sin kuadrat cos kuadrat theta tambah cos pangkat 4 theta sama dengan 1. Di sini kita ganti theta menjadi 5A, sehingga sin pangkat 4 5A ditambah 2 sin kuadrat 5A kali cos kuadrat 5A ditambah cos pangkat 4 5A sama dengan 1. Contoh yang keempat. Buktikan bahwa 1 kurang tan pangkat 4x sama dengan 2 sekan kuadrat x kurang sekan pangkat 4x. Penyelesaian. 1 kurang tan pangkat x sama dengan 2 sekan kuadrat x kurang sekan pangkat 4x. Di sini tan pangkat 4x kita uraikan terlebih dahulu, sehingga menjadi 1 kurang tan kuadrat x dikali tan kuadrat x sama dengan 2 sekan kuadrat x kurang sekan pangkat x. Kita ketahui bahwa tan kuadrat x itu sama dengan sin kuadrat x per cos kuadrat x, sehingga menjadi 1 kurang sin kuadrat x per cos kuadrat x dikali sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 2 sekan kuadrat x kurang sekan pangkat 4x. Sin kuadrat x
sehingga menjadi 1 kurang 1 cos kuadrat X kurang 1 dikali 1 cos kuadrat X kurang 1. Selanjutnya 1 kurang sekant kuadrat X kurang 1. Sekant kuadrat X ini merupakan rumus dari 1 cos kuadrat X. Sehingga 1 kurang sekant kuadrat X kurang 1 kali sekant kuadrat X kurang 1. 1 kurang sekant pangkat 4X kuadrat pangkat X kurang 2 sekant kuadrat X tambah 1. 1 kurang sekant pangkat 4X tambah 2 sekant kuadrat X kurang 1. Sehingga menjadi 2 sekant kuadrat X kurang sekant pangkat 4X sama dengan 2 sekant kuadrat X kurang sekant pangkat 4X. Sehingga terbukti. Contoh yang kelima atau contoh yang terakhir. Diberikan bahwa A cos beta sama dengan B dan C sin beta sama dengan D untuk beberapa sudut dan beberapa konstanta A, B, C, dan D. Tunjukkan penyelesaian. Kita kalikan kedua ruas dari persamaan pertama dengan C dan kedua ruas dari persamaan kedua dengan A. Sehingga menjadi AC cos beta sama dengan BC. Dan yang persamaan kedua AC sin beta sama dengan AD. Selanjutnya, kuadratkan kedua persamaan tersebut dan jumlahkan sehingga diperoleh AC cos beta pangkat 2 ditambah AC sin beta pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. Kita uraikan terlebih dahulu. A kuadrat C kuadrat cos kuadrat beta ditambah A kuadrat C kuadrat sin kuadrat beta sama dengan B kuadrat C kuadrat tambah A kuadrat D kuadrat. A kuadrat C kuadrat dikali cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta sama dengan B kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat D kuadrat. Dan menjadi A kuadrat C kuadrat dikali 1. Sama dengan B kuadrat C kuadrat dan A kuadrat D kuadrat. A kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat C kuadrat tambah A kuadrat D kuadrat. Oke, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.